Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 6 tema 6 bersama Ibu Heni Dwi Jayanti. Dengan kompetensi dasar yaitu 3.2 menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Dengan tujuan pembelajaran kita yaitu mengidentifikasi ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki dan perempuan, menjelaskan cara menyikapi masa pubertas. Nah, anak-anak, ciri-ciri pada masa puber anak laki-laki dan perempuan. Sekarang kita perhatikan dulu gambar A dan gambar B berikut ini. Dapatkah anak-anak menemukan perbedaannya? Ya, betul sekali. Pada gambar A, kita lihat gambar A ini merupakan gambar anak-anak. Belum nampak adanya ciri-ciri masa puber. Anak perempuan pada gambar A ini belum menunjukkan payudara yang membesar. Kemudian, anak laki-laki pada gambar A tidak terlihat adanya jakun dan bentuk bahu belum bidang. Sedangkan pada gambar B, kita perhatikan gambar B. Gambar B ini merupakan gambar remaja. Ciri-ciri masa puber sudah nampak. Remaja perempuan pada gambar B sudah menunjukkan payudara nampak membesar. Sedangkan remaja laki-laki pada gambar B telah muncul jakun dan bentuk bahu bidang. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa itu masa puber? Masa puber adalah tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. Nah, masa puber ini terjadi pada laki-laki maupun pada perempuan. Oke. Nah, anak-anak, ciri-ciri anak laki-laki dan perempuan pada masa puber itu ada dua ciri ya. Yang pertama adalah ciri utama atau ciri primer. Ciri primer pada laki-laki ditandai dengan terjadinya mimpi basah. Itu artinya sudah diproduksinya sel sperma. Sedangkan pada anak perempuan, ciri utama atau primernya ditandai dengan menstruasi atau haid. Jika anak-anak sudah mengalami menstruasi atau haid, itu berarti sudah diproduksinya sel telur atau ovum. Lalu, ciri fisik atau ciri sekundernya. Pada anak laki-laki, ciri fisiknya yaitu tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Suara jadi membesar, tumbuh jakun, tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Sedangkan pada anak perempuan, tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin, suara jadi melengking, payudara membesar, dan pinggul membesar. Nah, apakah anak-anak sudah mengalami ciri-ciri tersebut? Jika sudah, berarti anak-anak sedang memasuki masa puber atau masa remaja. Lalu, kita perhatikan gambar berikut ini. Sudahkah anak-anak dapat membedakan gambar manakah yang mempunyai tahap pada masa puber? Ya, betul sekali. Gambar ini merupakan gambar pada masa pubertas. Tahukah anak-anak, pubertas pada anak perempuan umumnya terjadi lebih dahulu daripada anak laki-laki. Pubertas anak perempuan pada umumnya terjadi antara usia 10 hingga 16 tahun. Sedangkan pada anak laki-laki terjadi pada usia
12 hingga 16 tahun. Nah, jika anak-anak sudah mengalami masa puber, lalu bagaimana cara menyikapinya? Cara menyikapi masa pubertas. Perubahan pada masa pubertas dapat menimbulkan beberapa permasalahan. Dari sisi kesehatan, masa pubertas dapat membuat produksi keringat meningkat yang menyebabkan bau badan. Selain itu, masa pubertas juga memicu tumbuhnya jerawat. Dari sisi perilaku, masa pubertas dapat membuat kita lebih aktif dan penuh rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu yang tinggi dapat memicu remaja untuk mencoba hal-hal negatif seperti narkoba. Permasalahan-permasalahan tersebut sebaiknya diatasi. Bagaimana cara mengatasinya? Berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas yang akan kamu alami. Yang pertama, menjaga kebersihan tubuh. Dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat meningkat. Akibatnya wajah mudah berjerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Mandilah 2 kali sehari dan kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Apabila keringatmu berlebih, bersihkan tubuhmu dan gantilah pakaianmu. Pakaian yang lembab oleh keringat menjadi sarang kuman. Kuman dapat menyebabkan bau tidak sedap dan menimbulkan penyakit kulit. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Makanan diperlukan untuk pertumbuhan badan. Pilihlah makanan yang berasal dari bahan-bahan segar dan diolah dengan cara yang sehat. Misalnya tanpa pengawet, pemanis buatan, atau penyedap rasa. Perbanyak pula minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar berupa keringat. Yang ketiga, hati-hati dalam bergaul. Saat memasuki masa pubertas, emosi kita mudah berubah. Kita juga cenderung menginginkan kebebasan. Oleh karena itu, kita sebaiknya memilih teman yang dapat mendukung dalam hal positif. Selain itu, sebaiknya kita menjaga diri dan berhati-hati saat bergaul dengan lawan jenis. Yang keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Saat ini akses untuk bacaan dan tontonan dengan mudah dapat kita peroleh. Namun, pilihlah bacaan dan tontonan yang baik, menambah wawasan, dan sesuai umurmu. Hindari membaca bacaan dan menonton tontonan dewasa. Kemudian yang kelima, rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Dengan rajin beribadah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berperilaku dan berbuat sesuai tuntunan agama. Nah, anak-anak, apakah sudah jelas? Demikianlah materi kita pada hari ini. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.